Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin bahas hal menarik yang hanya ada di spin-off mangaka Geno Chichirokusa. Dan kali ini dua hal menariknya, yaitu cheat yang berubah menjadi ninja dan menciptakan banyak perangkap di desa yang sudah ditinggalkan. Dan juga John Smith yang pergi ke kota tanpa hukum untuk mendapatkan buah stroberi bersama Yukime dan juga Juggernaut. Jadi pada suatu hari di spin-off manganya, saat itu Chit lagi pengen banget merasakan gimana rasanya menjadi seorang ninja. Soalnya kan Chit emang sangat mengagumi sosok yang bergerak di balik bayangan, dan sosok ninja adalah salah satunya. Nah, pada saat masih di bumi, Chit udah sering lihat bagaimana para ninja menciptakan banyak perangkap mereka untuk menangkap ataupun membunuh targetnya. Jadi saat ini di Seika, Chit lagi pengen berperan seperti mereka, dan bahkan dia menciptakan banyak perangkap layaknya seorang ninja. Dia menggunakan sebuah desa yang sudah ditinggalkan untuk menciptakan banyak perangkapnya itu. Bahkan dia menyusunnya dan menciptakan semuanya sendiri atau tanpa bantuan Gama ataupun anggota lainnya. Nah, setelah selesai menciptakan banyak perangkap di desa itu, dia sengaja memanggil anggota lainnya untuk datang ke tempat itu dan mencobanya langsung. Walaupun ya tentu Chit nggak memberitahu mereka lebih dulu mengenai semua perangkap yang sudah dia siapkan. Dan sengaja pengen lihat bagaimana mereka akan mengatasi semua itu. Ada dua anggota utama yang dia panggil, yaitu Nona Alpha dan juga Epsilon. Ya, Chit sengaja memilih mereka berdua. Soalnya bagi Chit mereka berdua itu sangat pintar dan sangat cepat untuk beradaptasi. Ya, sebenarnya kalau urusan beradaptasi dengan situasi yang sangat sulit, mungkin Delta lah yang paling unggul dalam hal itu. Cuma kan Chit nggak mau semua perangkap yang sudah susah payah dia ciptakan malah dihancurkan semuanya oleh Delta. Soalnya jelas Delta nggak akan berpikir untuk mencari jalan lain di saat terkena jebakan dan pasti dia akan langsung menghancurkan semuanya. Makanya Chit sengaja nggak mau melibatkan Delta dan mending pilih Alpha dan Epsilon saja. Jadi Chit itu memberikan mereka perintah untuk bisa menemukan Chit dan mereka juga harus punya niatan untuk membunuh Chit. Ya intinya supaya mereka berdua berusaha sekuat mungkin untuk bisa menemukan Chit dan melewati semua jebakan yang sudah dia siapkan. Saat itu begitu mereka sampai di lokasi, mereka langsung dikejutkan dengan jebakan Gucci yang bisa meledak. Ya awalnya kan Alpha dan Epsilon nggak tahu untuk apa mereka dipanggil ke tempat itu dan apa tujuan cheat yang sebenarnya. Namun setelah memasukinya lebih jauh dan semakin banyak perangkap yang mereka temukan, cheat mulai muncul beberapa kali seperti halnya ninja dan juga memberikan mereka perintah untuk menemukannya dengan niat membunuh. Awalnya Alpha sempat kesal dan sampai bertanya apakah kau sedang meremehkan kami. Soalnya beberapa perangkap yang diciptakan Chit memang cukup mudah untuk dilewati oleh Alpha dan juga Epsilon. Ya saat itu ada banyak perangkap yang dimasuki oleh mereka berdua dan semakin dekat untuk bisa menemukan Chit. Seperti misalnya ruangan yang semakin lama semakin menyempit dan itu diciptakan menggunakan bahan slime. Lalu ruangan dengan pintu rahasia yang sempat mengurung mereka berdua dan sebagainya. Sedangkan Chitnya hanya bolak-balik muncul dan menghilang kembali menggunakan skill ninjanya. Walaupun ya pada akhirnya nggak butuh waktu lama bagi Alpha dan Epsilon untuk bisa lepas dari semua perangkap yang sudah dia ciptakan. Karena memang sebenarnya semua jebakan itu nggak sesuai dengan yang Chit harapkan. Ia dikiranya bakal lebih susah untuk dilewati dan lebih menantang dari itu. Tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi. Untung Delta nggak ikutan bersenang-senang bersama mereka. Jadi setelah semua perangkapnya habis, Chit pun akhirnya memutuskan untuk keluar dan menemui mereka berdua. Ya seperti biasa di sini Epsilon langsung memujinya dengan sangat berlebihan. Walaupun sebenarnya mereka berdua itu masih berpikir keras apa tujuan Chit dan untuk apa dia melakukan semua itu. Soalnya saat Alpha bertanya, Chit cuma bisa ngeles dan gak memberikan penjelasan apapun. Nah di sini kan Chit menggunakan sel hitam supaya lebih kelihatan seperti ninja. Dan itu lumayan mirip dengan kostum Epsilon yang juga menggunakan sel panjangnya. Jadi mumpung lagi samaan, Epsilon berniat mengabadikan momen itu untuk nantinya bakal dia pamerkan pada Beta. Ya seperti biasa dia pengen pamer dan memanas-manasi Beta sampai nangis. Lalu singkat cerita setelah Alpha dan Epsilon kembali ke markas, mereka baru menemukan tujuan Chit kenapa sampai menciptakan banyak perangkap seperti itu. Jadi ternyata setelah dipikir-pikir kembali, semua konsep dari jebakan itu bisa menjadi sangat berguna. Dan bahkan ada beberapa taktik baru yang mereka temukan setelah memikirkannya kembali. Dia nantinya mereka bisa menerapkannya di saat sedang menyerang musuh yang banyak ataupun menangkapnya. Bahkan mereka juga akan mengajarkan semua itu pada anggota lainnya. Walaupun ya tentu niat Chit cuma pengen merasakan seperti apa rasanya menjadi ninja.
Lalu hal menarik kedua yaitu John Smith yang pergi ke kota tanpa hukum untuk memetik stroberi bersama Yukime dan juga Juggernaut. Jadi ini waktunya setelah arc-nya John Smith dan di sini Juggernaut masih hidup. Karena kan ini cuma spin-off-nya aja dan nggak ada kaitannya dengan cerita utama guys. Jadi ya Juggernaut-nya masih sehat walafiat dan nggak kena bantai sama Delta. Jadi entah karena tujuan dan alasan apa, saat itu Cheat yang menyamar sebagai John Smith sudah ada di kota tanpa hukum dan bahkan mereka sedang menuju kebun stroberi milik Yukime. Tentunya kemunculan Yukime dan Juggernaut yang lagi jalan bareng sampai membuat heboh semua orang di kota itu. Walaupun mereka nggak tahu siapa itu John Smith dan semua orang sampai bertanya-tanya siapa pria yang menggunakan topeng itu. Begitu juga dengan Juggernaut yang juga nggak tahu kalau John Smith itu adalah Shadow. Walaupun Juggernaut sempat curiga dengan John Smith dan mungkin sempat berpikir kalau dia adalah Shadow. Soalnya cara berjalan John Smith itu nggak menimbulkan suara sama sekali dan tentu butuh teknik yang tinggi untuk bisa melakukan itu. Nah di sepanjang perjalanan kan John Smith dan Juggernaut kebanyakan bertengkar mulu. Sedangkan Yukime hanya senyum-senyum sendiri dan kadang juga ikutan membela John Smith. Jadi setelah sampai di kebun stroberi, John dan Juggernaut langsung mengadakan pertarungan. Cuma cara bertarungnya itu bukan dengan cara bunuh-bunuhan atau menyerang menggunakan kekuatan mereka masing-masing. Melainkan siapa yang paling cepat dan siapa yang paling banyak memetik stroberi, maka dialah pemenangnya. Cara memetiknya juga nggak boleh sembarangan dan nggak boleh sampai merusak tanamannya. Sedangkan Yukime dan dua anak buahnya yaitu Natsu dan Kana yang akan menjadi juri mereka. Nah, jika Juggernaut berhasil memenangkan pertandingan itu, maka John siap untuk memenuhi tantangannya yaitu bertarung dengan serius atau bunuh-bunuhan. Saat itu, John menggunakan skill benangnya untuk memetik banyak stroberi dengan sangat cepat. Sedangkan Juggernaut hanya memetik dengan cara biasa. Ya jelas John Smith lah yang memenangkan pertarungan itu dan bahkan sebagai hukumannya, Juggernaut harus memakan semua stroberi yang sudah dia petik. Jadi pada harinya John Smith nggak harus menerima tantangan Juggernaut untuk duel 1 lawan 1 atau bertarung sungguhan. Setelah itu Cheat kembali pulang ke asrama dengan membawa banyak stroberi yang nantinya bakal dia nikmati sendiri. Ya itulah dua hal menarik yang hanya ada di spin-off manganya dan ini ada di chapter 37 dan juga 38-nya. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.